drop base rally itu biasanya harga ketika terjadi perubahan arah market dari yang tadinya downtrend ataupun uptrend ke harga dari downtrend menuju uptrend. Nah, kita contohkan itu seperti ini. Nah, harga drop ke bawah, ya, drop ke bawah, terus terjadi base dan rally naik. Itu perubahan daripada market. Nanti untuk kelanjutannya kita bisa pelajari lebih lanjut sebenarnya sih. Cuma identifikasi harga itu lebih ke dua hal itu tadi, rally base rally sama drop base drop. Kalau semacam ini kita nanti ini kelanjutan daripada divergence sebenarnya, karena pergantian daripada dari drop ke rally itu biasanya tetap dia mengandung divergence. Tapi nanti secara ketika kita dilihat dari time frame yang lebih besar, itu market sesungguhnya itu bisa kelihatan. Ini kan kita di H4 yang ngerti jembrengnya sebenarnya akeh banget kan. Terus yang kedua, drop base rally, base drop, rally base drop. Yang selanjutnya yang keempat, itu kebalikannya, rally base drop. Itu kebalikan daripada harga tadi. Berarti contohnya ini rally rally base drop. Ini juga kebalikannya daripada yang tadi. Kalau tadi drop base rally, ini kebalikan daripada itu, rally base drop. Ini juga arahnya itu sebenarnya belum tentu. Ini sih sebenarnya kalau di time frame yang lebih kecil ini jelas ada strukturnya, tapi kita sedang buka di H4. Nah, ternyata di balik ini semua itu berlaku di semua time frame. Nah, misal ini ya, kalau kita ini disebut sebagai struktur dalam ini disebut sebagai rally base drop, ternyata dari semua itu masuk dalam dua kriteria yang pertama tadi. Kita jembreng di H1, mentok kuis. Nah, ternyata mentok brother. Makanya sebelumnya jadi jembreng maring time frame sing luwih cilik, ternyata strukturnya ya sama kayak gini. Oke,
contohnya ya ini rally base rendahnya ini tidak bisa lebih rendah daripada ini, berarti dia akan menciptakan ketinggian yang lebih baru dibandingkan ketinggian sebelumnya. Kalau lebih tinggi ini terjadi penurunan lagi, dia harga akan lebih tinggi lagi. Nah, itulah struktur daripada market. Nah, fungsinya apa untuk memahami ini? Fungsinya itu untuk membaca tren daripada market itu, biar kita tidak salah dalam mengidentifikasi arah tren market. Nah, misal yang terjadi di gold sekarang, secara secara time frame yang kecil, kita itu baru beralih dari drop base rally ke rally base rally. Nah, dari kemarin kita kan lagi-lagi menemukan harga lebih rendah daripada rendah sebelumnya. Nih. Nah, turun tinggi lebih tinggi, tidak lebih tinggi daripada sebelumnya, dan seterusnya. Nah, strukturnya kita dari kemarin itu downtrend ya, kelihatannya downtrend secara terlihat di H1, tapi coba kita lihat di time frame yang lebih besar. Di time frame yang lebih besar ternyata kita salah mengira itu dong. Nah, di time frame yang lebih besar di sini ada struktur rendah lebih tinggi, rendah tidak lebih rendah daripada sebelumnya, tinggi lebih tinggi, rendah tidak lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti yang akan diciptakan lebih tinggi daripada sebelumnya. Makanya perubahan ini kita harus bisa membaca kapan waktunya itu bahasannya adalah bisa mengikuti arah market. Jadi kan market itu jangan dijadikan sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Ketika kita tahu arah market itu mau kemana, dan lebih detik bahasanya. Kita mau open posisi, juga open posisi ini sedang tidak melawan arah market. Ini secara market, secara time frame daily, berarti dia lagi menciptakan lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya. Lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya. Berarti kemungkinan karena tinggi sebelumnya itu mencapai ini dan rendahnya itu mencapai sini, ya kan? Berarti ketinggian daripada ini berarti tingginya gini kan? Rendahnya kan berarti gini. Kalau ini memang saatnya untuk naik, berarti naiknya itu harus di atas daripada naiknya ini. Munclak kayak ora duwe utek ngono duwe jebulin kuwi isi mlebu struktur base, bukan struktur utama. Nah, terjadi penurunan dan ini sedang menuju terjadi kenaikan lebih lanjut. Nah, ini kan secara daily-nya kita sudah bisa melihat bahwa tren untuk sekarang lebih condong untuk naik. Nah, bagaimana dengan tren yang ada sekarang ini? Dengan tren yang ada sekarang ini, kita beralih ke H1 coba. Nah, di H1 ya, ini terjadi posisi rally base
rally ya. Nah, kalau memang ini high yang baru, kalau memang ini high yang baru, berarti ini kita bisa asumsikan bahwa harga akan mengalami best atau apa namanya ya, bisa dikatakan best itu bisa nanti kita artikan sebagai dropnya daripada ini ataupun konsolidasi harga ungker-ungker ini drop. Nah, kalau ini terjadi, ini sekarang harga tinggi daripada lebih tinggi daripada sebelumnya dan ini terjadi best, kemungkinan kan kayak gini. Karena target daripada kenaikan daily-nya, berarti kita tadi kan target daripada daily itu kan lebih tinggi daripada harga ini. Misal kita taruh di area sini misal. Nah, berarti kenaikan yang akan kita tuju itu sebenarnya di area sini 3392. Mau stop posting apa? Kenaikan selanjutnya 3392. Gitu. Oke. Sampai sekarang bisa dipahami. Berarti posisi ini saiki itu lebih condong ke high. Kalau memang ya posisi ini memang lagi condong untuk naik ke atas. Tapi kita kan memang nggak tahu kadang kapan saatnya itu akan melakukan best. Oke, market naik gitu ya. Cuma mudune iki kadang-kadang kurang ngerti. Mudune posisi pira, nyampe sini apa nyampe sini apa under ngene tok. Lah itu kita pernah pelajari tentang mengenai support dan resisten. Kapan ini akan turunnya kalau dibaca secara resisten. Kalau ini terjadi penurunan ya, penurunannya kita bisa lihat di support dan resistennya. Nah, misal baca market yang sekarang sedang berjalan atau kita baca market kiwis sedurunge, katakan pertama mengenai market sebelumnya. Ini belum tercipta ya, karena memang rubah Nah, ini ketika terjadi penurunan itu pertama kita tandai ini support. Nah, batasan ketika kita berarti mengarea angger egin jalan dhuwure area kiye berarti masih ada potensi untuk menciptakan high yang baru lagi. Tapi ketika sudah melebihi daripada rendah sebelumnya, berarti kan misal kayak gini ngono ya, mari mene. Berarti kan menciptakan rendah sebelumnya. Berarti struktur ini sudah tidak valid. Berarti ada perubahan tren. Betul sekali. Terus gimana carane dari open posisinya kepimen bikin downing? Lah, open posisi nih berarti kita kan punya fokus misal semacam ini ya. Berarti kan tren naik. Kita cari fokusnya itu dengan cara pertama kita melihat tentang divergen. Balik maning divergen maning dong. Lah, mengkono divergen iki umpamane pas kiye dadi ngedrop ya. Pas ki ngedrop divergen iki nang ngendi? Bisa juga nang kene, atau mungkin juga bisa ternyata di sini. Sedurunge luwih perek karo low baru sebelumnya. Bisa juga ternyata di sini. Nah, kita kan memang nggak tahu kapan arah pembalikan itu. Untuk membaca arah pembalikan itu, kita bisa lihat di divergen. Divergennya
kapan kira-kira kita tekane ngono kan. Contoh kita lihat coba sekarang ya. Sekarang kita lihat di M5. Di M5 belum terjadi divergen. M1 wis tercipta divergen baik. Bisa juga ini sudah berakhir. Ya wis tertutup berarti. Nyolong share soalnya. Nah, ini kan terjadi divergen. Ya, bisa juga. Nah, ini sedangkan tren lagi munggah. Bisa juga besek udah sebulan kayak gitu. Itu kan artinya kita memang akhirnya lebih fokus untuk mencari divergen setup yang berhubungan dengan setup buy daripada setup sell. Gitu. Berarti bahasanya ki ilmu ini sambung menyambung gitu loh. Nah, dan kapan harga akan di-reject? Artinya dia kan munggah dia ngerti ukur divergen sebenarnya wis rampung divergen. Cuma kan jenenge antisipasi ya. Divergennya kan sebenarnya udah selesai. Belum rampung. Kalau ternyata di sini harga itu ditolak, ya, kalau misal harga ini ditolak, berarti dia akan mencari low yang lebih rendah lagi untuk mencari setup daripada buy itu sendiri. Nah, umpamanya dengan posisi semacam ini, misal aku nekat ya, udah nekat sih sebenarnya ada ilmunya. Nanti Pak pelajari. Nah, aku posisi buy. Nah, posisi buy kenapa aku di posisi buy? Karena targetnya kenaikannya itu kan lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya kan ini. Berarti lebih tinggi sebelumnya, seenggaknya misal di sinilah. Misal aku nengkono. Lah, SL aku berarti kan SL mengisore rendah sing saiki diciptakan. SL berarti nang area menghargai kiye ngisore kiye. Ngisore low sebelumnya. Dengan target berarti umpama diperhitungkan risk rewardnya, saya tadi OP katakan di sini saya punya potensi kerugian sekitar $5,4, tapi saya punya potensi keuntungan dengan kita menciptakan higher high baru. Dengan kita menciptakan higher high baru, saya punya target sekitar $12,4. Artinya secara risiko dan keuntungan saya masih besar keuntungan yang saya harapkan 1/2 seperti itu maksud ya. Nah, saya akan menaruh SL itu di mana ya, potensi besarnya karena saya mengharapkan ini akan menciptakan high baru daripada high sebelumnya. Nah, saya berarti kita di SL nyong harga terendah kini sebagai SL nyong. Nah, ketika saya melawan, ketika SL tidak saya taruh di sini, maka saya punya risiko yang lebih besar daripada kerugiannya. Misal SL kemudian taruh mungkin karena udah ngepiar munggah, ikih kan saya punya potensi kerugian $17, sorry. Daripada keuntungan yang saya harapkan cuma $12. Secara logisnya, secara matematis itu tidak ketemu, ya kan?
Nah, satu itu, kedua, jangan-jangan ini tidak jadi best, tapi ini justru malah higher height-nya itu langsung ke sini. Baru nanti setelah ke sini, ternyata dia baru nanti ke sini. Baru misal ya, kayak gini. Kan masih dalam struktur yang sama, Pak. Ya kan? Intinya harga bergerak rendah, tinggi lebih tinggi, tinggi rendah, tinggi lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya, rendah tidak bisa lebih rendah daripada tinggi sebelumnya, daripada rendah sebelumnya. Berarti potensi untuk membuat higher high atau kenaikan berlanjut itu masih sangat terbuka. Cuma dengan asumsi pun semacam itu, bahwa kita di sini, nah, mengapa aku menutup posisi resmi kita dari terus kemudian aku switch ke buy? Karena sebenarnya aku sell melawan arah tren. Jadi itu prioritas nomor sekian yang saya prioritaskan lebih ke buy daripada sell. Oke. Walaupun sell secara divergen mungkin kita belum masuk dalam radius TP sekalipun. Belum masuk radius TP sekalipun. Nah, kan urung TP umpamane penurunan M5 itu berarti TP ini di area 3348 atau 3347 yang sebagai kita tandai sebagai area support tadinya. Nah, penurunan ini kalau kita lihat di M1 itu kan terjadi divergen buy, ya, divergen buy. Apa wis TP apa urung, wong nyata wis divergen, sedangkan posisinya dheweke lagi ngejar, posisi kita itu lagi ngejar harga tinggi lebih tinggi. Walaupun pemenin dewek ngukur sini ya urung sih sebenarnya. Nah, target terdekatnya kalau memang M5-nya itu mau di TP, target terdekatnya itu di sini 3358 dengan harga katakan mungkin intinya gini ya 3190 3355. Berarti masih ada, kalau memang ini mau dijadikan TP, berarti saya masih ada keuntungan sekitar $3. Kalau misal ini dijadikan sebagai area retrace daripada M5 yang tadi sedang dibentuk divergen. Nah, itu terus apa namanya? Ngopi di situ. Ngopi dulu. Ngopi gitu. Ngopi. Kakak lu tiga ngopi nang. Merah nang, ngopi nang. Ayo panggil nemen si Rai, bilang nang. Nambah. Tekan gelas apa? Nah, dia berlaku di semua time frame sebenarnya. Tapi lebih valid itu di M15 ke atas. M5, M1, M5 sih kadang ada tadi. Cuma puan M1 kan iki strukturnya bolak-balik iki cepet nemen. Iki strukturnya high, lower low, kan. Low.
sana. Oh, ora. Nah, oke. Dhewek nyangkane areng MCG iki. Nyangkane iki kan ki mudune ora luwih mudun daripada sebelumnya. Nyangkane kan lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu susahnya DM1 karena pergerakan begitu cepat. Kan ketemu, sebulan malahan munggahi kurang juk menetok dan menciptakan lower low baru. Ya, ini high juga tidak high-nya high lebih rendah daripada sebelumnya. Oke, belum tentu kan lapas mari ngisor. Apa ngerti jebulan kayak gini lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya. Nah, M1 gue ora bisa mau panjungan. Tapi di M15, M30, H1, H4 lebih besar, lebih bagus. Makanya untuk membaca tren secara garis besar yaitu di daily, di harian. Nah, dengan adanya kayak gue, misal di weekly gitu ya, di weekly posisi ini pancen lagi munggah kan, tapi munggah iki apakah jebule ini kan bereli rally base rally base rally lagi, apakah ini akan kemudian terjadi base dan rally lagi, kita memang nggak tahu. Nah, tahunya kita itu ketika kita beralih di time frame yang lebih kecil lagi. Beralih ke time frame yang lebih kecil itu mengidentifikasi di harian kita lebih identik, harga akan lebih tinggi daripada penurunan sebelumnya. Nah, beda cerita ketika harga misalnya gini, ini naik sampai sini. Beda cerita kalau harga seperti ini. Berarti low sebelumnya, low sebelumnya itu sudah terkontaminasi dengan adanya low baru. Maka ketika terjadi kenaikan pun secara market sehat, dia akan menciptakan low yang lebih baru lagi nantinya setelah adanya base. Ketika harga sudah melebihi harga terendah dari ini, ya, mau sih ditanda lagi sebulan. Nah, ketika harga terjadi semacam ini, misalnya ya, ketika harga terjadi semacam ini, maka perubahan tren terbentuk. Berarti bukan lagi trennya itu naik, tapi trennya itu turun. Nah, hal semacam ini itu fungsinya MA kemudian apa? Jadi MA mau kan dibaca indikator tren. Ya, fungsinya hanya untuk membantu, tapi secara garis besarnya tren yang kita
tren dibaca oleh kita sendiri. Karena indikator bagaimanapun itu tidak ada indikator hebat. Indikator diciptakan karena adanya candle. Kan candle dingin ya digawe tembe indikator yang muncul. Bukan indikator sing digawe dingin terusan kemudian tembe candle sing digawe. Ya. Jadi bisa harga ki wis ketemu ning mudun terus mudun ki wis setara karo mudun Setara sebelumnya. mudun karo sedurunge. Ki ana kemungkinan tren Berbalik arah. Iya. Jadi mungkinan misal akhirnya kemudian kayak gini, misal ya. Nah, kayak gini. Harga akan lebih condong untuk mencari rendah daripada rendah sebelumnya. Kita bisa lihat di Bitcoin. Nah, Bitcoin lagi apik soalnya. Mengapa nyong awet wingi bukannya open Bitcoin itu sell? Karena gini. BTC USD. Secara H1 ya, ini pergerakan market yang tadinya rally base rally nah, harga tadinya rally base rally kemudian harga dirusak dengan adanya penurunan ini. Mudune iki ya mudune iki kan luwih mudun daripada mudune iki. Berarti harga mengkene indikasi ini ada penurunan ada perubahan tren dari yang tadinya harga naik menjadi harga turun. Nah, ini terjadi ya ini ya. Ini terjadi kenaikan. Di sini saya fokus lebih utamakan di sell. Berarti harga ini akan menciptakan penurunan yang baru daripada penurunan sebelumnya. Itu. Oke. Mengapa? Jadi luwih jelas pergantian tren market ngenteni ki kan wis ketembus. Nah, ki kan ketembus maning. Iya. Nah, Ya. kalau secara minornya ya. Secara minornya. Apakah ini lebih rendah? Ini harga saya kan lebih rendah daripada ini. Kejaba ini bisa mengene ya. Nah, misal kayak gini kita sebenarnya tidak bisa mengidentifikasikan harga akan lebih rendah daripada harga ini. Karena secara minore ki wis katon harga lebih rendah daripada rendah sebelumnya. Nah,